Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafa Yumna Azizah dengan NIM 2019-31174. Di sini saya akan mempresentasikan proposal bisnis yang sudah saya buat sebelumnya. Jadi saya membuat sebuah usaha atau toko bernama Zinike Shop. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas pertama deskripsi usaha, profil usaha, analisis POC, strategi pemasaran, analisis usaha, data pendukung, deskripsi startup company, dan perbandingan usaha. Yang pertama ada deskripsi usaha. Zini Store merupakan sebuah usaha yang bergerak dalam bidang merchandise idol atau yang bisa disebut K-pop. Konsep bisnis toko ini adalah toko baru yang didasarkan kepada hal-hal yang berbau dengan ala artis Korea dengan beragam tema baik artis boyband maupun girl band. Produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan untuk memuaskan kebutuhan keinginan konsumen. Setelah itu ada profil. Untuk nama usahanya Zini Store, bidang usaha merchandise. Alamat offline-nya ada di Jalan Singamangaraja, pendirinya saya sendiri, Syahliana. Berikut adalah untuk logonya. Setelah itu analisis POAC. Planning yang dilakukan di awal yaitu adalah mencari slot distributor yang akan membuka pre-order tentang merchandise yang akan launching. Selain itu juga mencari mana distributor yang memberikan harga yang paling murah serta pengirimannya yang cukup cepat dan juga dibantu untuk pengiriman barang tersebut ke Indonesia. Organizing, untuk mencapai planning yang sudah dibuat, maka kita harus mengorganisasi atau mengorganisir bagaimana cara supaya planning tersebut dapat berjalan dengan lancar. Di sini bisa menggunakan dengan mencari karyawan yang cepat dalam bertindak dan juga bisa mengatur barang-barang yang akan datang. Setelah itu ada actuating. Actuating ini harus disertai dengan kerja keras, karena tanpa adanya kerja keras, kerjasama yang tinggi dalam sebuah perusahaan tidak akan berkembang dengan pesat. Lalu ada controlling. Controlling itu setiap pekerjaan yang yang dilakukan oleh karyawan harus memiliki pengontrolan agar tidak lari dari jalur yang diinginkan. Pengontrolan ini sangat penting karena pengontrolan yang baik akan menghasilkan hasil yang bagus dan juga kita harus bisa mengontrol apa aja kemauan dari pelanggan. Selanjutnya adalah strategi pemasaran yang saya buat, yaitu melakukan pemasaran dengan konten yang menarik di media sosial, karena seperti yang kita tahu, saat ini sudah hampir seluruh orang menggunakan media sosial. Jadi kita akan memanfaatkan media sosial tersebut menjadi lahan untuk ajang promosi atau pemasaran. Setelah itu membuat giveaway saat hari spesial, karena banyak orang yang akan tertarik dengan adanya giveaway ini. Setelah itu menerima custom produk, mungkin ada beberapa kelompok yang ingin membuat produk dengan keinginan mereka. Setelah itu juga menjalin kerjasama dengan beberapa influencer, di mana seperti yang kita tahu saat ini masyarakat berpatokan dengan influencer-influencer yang ada gitu. Setelah itu lanjut ke analisis usaha. Yang pertama ada kelebihan, bisnis ini dilakukan secara online maupun offline sehingga memudahkan pelanggan membeli walau dengan jarak yang jauh. Kualitas produk yang terjamin keasliannya jika official bisa dilihat dari scan barcode yang tertera. Respon penjualan cepat, ramah, serta memberikan edukasi sehingga membuat pelanggan nyaman berada di store kami. Memiliki keunikan di setiap barang yang diproduksi secara langsung. Membuat ID card yang berfungsi mendapat potongan harga 5% pada barang tertentu dan saat mengadakan event. Memiliki ciri khas produk packingan yang menarik minat konsumen. Pada membuat ID card, di sini mungkin bisa dibilang dengan member. Jadi bagi para pembeli yang memiliki ID card tersebut, nantinya akan mendapatkan potongan. Setelah itu ada kekurangannya, barang yang official biasanya sejak dikirim dari Korea hingga ke toko memerlukan waktu yang cukup lama, kurang lebih sekitar 2 minggu. Setelah itu biaya ongkir EMS-nya atau EMS-nya ini tergolong mahal. Adapun alasan kuat dari saya membangun startup ini adalah berdasarkan data, Indonesia memiliki peminat tertinggi pada dunia industri K-pop.
Setelah itu juga mempermudah bagi para penggemar untuk menyalurkan hobinya. Setelah itu membantu customer untuk berbelanja barang-barang official dari idol yang mereka kagumi tanpa harus repot sendiri gitu. Nah, ini adalah data pendukung di mana saya memiliki data bahwa Indonesia memiliki urutan pertama dengan K-popers terbanyak. Setelah itu juga terdapat juga data kenapa musik K-pop populer di Indonesia. Data yang saya dapat ini bersumber dari Statista. Oke, sekarang deskripsi startup company. Yaitu di sini saya mengambil Shopee. Shopee adalah situs elektronik komersial yang berkantor pusat di Singapura, yang dimiliki oleh Sea Limited, yang didirikan pada tahun 2009 oleh Forrest Lee. Shopee pertama kali diluncurkan di Singapura pada tahun 2015, dan sejak itu memperluas jangkauannya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan juga Filipina. Mulai tahun 2019, Shopee juga sudah aktif di negara Brasil, menjadikannya negara pertama di Amerika Selatan dan luar Asia yang dikunjungi Shopee. Shopee memiliki beberapa layanan dan fitur unggulan. Ini Shopee sebagai platform berbelanja online memberikan banyak fitur menarik menarik hati dan membuat para nyaman hati pelanggannya. Mulai dari berbelanja dan menjual sebagai pelapak bisa dilakukan dalam platform tersebut. Setelah itu juga fitur-fitur menarik yang diberikan oleh Shopee juga banyak nih seperti voucher, games, flash sale, mall shopping, dan juga star seller sehingga banyak dari konsumen percaya untuk berbelanja di toko tersebut. Perbandingan usaha antara Zenishop dan juga Shopee. Zenishop ini merupakan startup rintisan, pengelolaan startup yang masih terbilang muda dan masih memerlukan pengembangan supaya menjadi startup yang besar. Setelah itu, sedangkan kalau untuk Shopee, bisa kita seperti yang kita tahu sudah dari dulu merupakan perusahaan startup besar dan sekarang menjadi perusahaan startup terbesar di Indonesia. Setelah itu untuk produknya, Zenishop ini berfokus hanya pada produk-produk yang berhubungan dengan K-pop. Sedangkan untuk Shopee menyediakan berbagai macam produk mulai dari kebutuhan pribadi, hobi, elektronik, dan masih banyak lagi. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.